Assalamualaikum Bapak Ibu, kembali lagi di kegiatan praktik demonstrasi pengelolaan kas kecil di bagian tugas pertama. Di bagian pertama ini saya menampilkan dokumen cetak daftar centang penerapan prosedur K3 perkantoran yang saya terapkan di kantor Lestari Travel Agency. Yang pertama ada prosedur kesehatan, terdiri dari menyediakan sanitizer dan masker di area kerja. Ada juga memastikan kebersihan area kas kecil. Kemudian ada penyediaan obat-obat P3K dan ventilasi pencahayaan yang memadai. Kemudian yang kedua, keselamatan. Di antaranya ada penyimpangan uang kas kecil di brankas, penggunaan perangkat pelindung diri atau PPD, penerapan prosedur darurat kebakaran, dan penyediaan alat pemadam kebakaran. Yang terakhir adalah keamanan, di antaranya pembatasan akses ke area kas kecil, pencatatan transaksi secara rinci, penggunaan CCTV di area penyimpanan uang, verifikasi berkala terhadap saldo kas kecil, dan yang terakhir prosedur pelaporan kehilangan atau kerusakan. Dari sekian poin-poin di tempat kerja Lestari Travel Agency sudah terpenuhi, sudah dilaksanakan tertanggal bulan Juni 2024, pimpinan Safa Mamada. Kemudian saya lanjutkan, kegiatannya adalah prosedur keamanan untuk meminimalkan pencurian kas kecil. Di tempat kerja Lestari Travel Agency terdiri dari pengawasan fisik, di antaranya penyimpanan uang kas kecil di brankas terkunci, kemudian penggunaan CCTV di area penyimpanan uang kas kecil, dan pembatasan akses fisik ke area kas kecil. Kemudian poin yang kedua ada prosedur administratif, di antaranya pencatatan transaksi secara rinci dan akurat, ada verifikasi berkala terhadap saldo kas kecil, kemudian prosedur pengajuan dan persetujuan pengeluaran kas kecil, kemudian pelaporan dan audit rutin. Berikutnya poin ketiga, keamanan digital, di antaranya penggunaan sistem pengelolaan kas elektronik, produk proteksi password pada sistem pengelolaan kas, backup data transaksi secara berkala. Yang terakhir, prosedur darurat, di antaranya prosedur pelaporan kehilangan atau kerusakan kas, kemudian pelatihan karyawan tentang keamanan kas kecil, kemudian tindakan cepat terhadap pelanggaran keamanan. Tertanggal bulan Juni 2024, pimpinan Ibu Safa Mawada, hasil dari prosedur keamanan untuk meminimalkan pencurian kas kecil sudah terlaksana dengan baik di perusahaan Lestari Travel Agency. Langkah berikutnya adalah yang ketiga, saya membuat dokumen cetak laporan kas kecil.
dari Lestari Travel Agency, bulan Mei tahun 2024. Bapak Ibu, saya menggunakan aplikasi Excel dalam membuat laporan kas kecil. Mengapa? Karena aplikasi Excel ini sangat membantu dalam proses penghitungan baik penjumlahan maupun pengurangan. Bisa dilihat Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Nomor transaksi tanggal 1 Mei 2024, saldo awal perusahaan Lestari Travel Agency mendapatkan kas masuk sejumlah 10 juta rupiah. Otomatis saldo menjadi 10 juta rupiah. Saya masukkan sebagai pencatatan saldo awal bulan dalam non-kas. Kemudian di transaksi nomor 1 tanggal 5 Mei 2024 ada pos kegiatan pembelian ATK sejumlah 2 juta, kas keluarnya, kemudian saldo menjadi 8 juta. Nah, ini cara penghitungannya Bapak Ibu. Saya menggunakan rumus. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu rumusnya yang ada tanda panah saya. Ini memudahkan saya bisa menghitung secara otomatis dari awal sampai terakhir. Berikutnya adalah tanggal 5 Mei, nomor transaksi 1, pembelian ATK alat tulis kantor sejumlah 2 juta dikurangi dari saldo 10 juta tersisa 8 juta. Pembelian ATK, kemudian dari nota ini saya pindahkan dalam bukti pengeluaran kas kecil. Seperti ini Bapak Ibu. Bisa jelas ya Bapak Ibu. Kemudian dilanjut ke transaksi nomor 2 tanggal 8 Mei, yaitu konsumsi rapat dengan pos kegiatan konsumsi. Ada kas keluar 1.500.000, tersisa dari 8 juta adalah 6.500.000 dengan nota dan kwitansi sebagai berikut Bapak Ibu. Transaksi nomor 2, saya sudah mencantumkan bukti nota dan bukti pengeluaran kas kecilnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian dilanjut ke transaksi yang ketiga. Pada tanggal 12 Mei dalam bentuk transportasi sejumlah 1 juta, di mana dari saldo 500.000 menjadi 5.500.000 dan dibuktikan dengan nota dan kwitansinya sebagai berikut. Transaksi nomor 3 dapat dilihat dari nota sebelah kanan maupun dengan kwitansi sebagai bukti pengeluaran kas kecil seperti ini Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan ke transaksi nomor 4 tanggal 15 Mei dalam bentuk biaya lain-lain, kemudian kas keluarnya 750.000 dengan sisa saldo masih 4.750.000. Transaksi nomor 4 ini saya buktikan dengan nota dan bukti pengeluaran kas kecilnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian dilanjut dengan transaksi nomor 5 tertanggal 18 Mei, ada pembelian ATK sejumlah 1.250.000
dari saldo dikurangi tadi menjadi 3.500.000. Berikut bukti dan nota pengeluaran pada nomor transaksi 5. Kemudian dilanjut ke transaksi nomor 6 berikutnya pada tanggal 22 Mei dengan pengeluaran konsumsi sejumlah 1 juta sehingga sisa saldonya menjadi 2.500.000. Transaksi nomor 6 bisa dilihat notanya maupun kwitansinya Bapak Ibu. Berikutnya transaksi nomor 7 pada tanggal 25 Mei ada pos pengeluaran transportasi sejumlah 500.000 sehingga saldo kas kecil perusahaan kami menjadi 2 juta rupiah. Berikut bukti transaksi nota dan kwitansinya Bapak Ibu. Untuk transaksi nomor 7. Kemudian dilanjutkan ke transaksi nomor 8 pada tanggal 28 Mei dengan pengeluaran biaya lain-lain sejumlah 1.250.000 dengan sisa saldo 750.000. Berikut bukti transaksi nota dan kwitansi pada tanggal 25 Mei 2024. Bapak Ibu, laporan buku kas kecil dari perusahaan Lestari Travel Agency bulan Mei tahun 2024 menyisakan saldo sejumlah 750.000 dengan rincian yang telah tadi saya uraikan. Tertanggal 31 Mei 2024, Bendahara Sri Untari dan disetujui oleh pimpinan yaitu Sapa Mawada. Nah, sekian Bapak Ibu laporan kas kecil dari Lestari Travel Agency. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Bu. Terima kasih Ibu. Silakan Bu Sri duduk terlebih dahulu. Terima kasih Ibu. Maaf Ibu, saya akan melaporkan hasil pembuatan laporan kas kecil untuk bulan ini. Baik, saya akan melihat laporan ini terlebih dahulu ya Bu. Silakan. Oh, bagus sekali ya kerja kerasnya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Baik, nanti saya akan memeriksa laporan ini terlebih dahulu. Sebelumnya, kalau semisal saya akan membutuhkan Ibu, saya akan menghubungi Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada lagi yang perlu saya bantu Ibu? Tidak Ibu, terima kasih. Baik, kalau begitu saya izin kembali ke meja kerja. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.